Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di sini. Saya David Napitupulu. Di video kali ini, saya akan berbagi tips mudah bagaimana menghafal sekaligus memahami beberapa materi di biologi. Nah, di kali ini materinya itu adalah mengenai mutasi, mutasi gen dan mutasi kromosom. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat bagaimana cuplikannya, penjelasannya. Ini dia. Tips yang pertama itu adalah 2 detik. Apa sebenarnya 2 detik? Ya, ini adalah berupa akronim ya. Akronim atau singkatan yang memiliki pastinya kepanjangan. Apa aja 2 detik? 2 itu adalah duplikasi, berarti penggandaan ya. D itu ada delesi, ada penghilangan. T translokasi, tukar tempat atau pindah tempat. I inversi, perubahan urutan. K katenasi. Katenasi itu sebuah proses nanti yang bisa menyerupai seperti lingkaran, membentuk serupa seperti lingkaran. Nah, ini 2 detik ya, kata-katanya simpel aja, 2 detik. Cukup ingat 2 detik saja, maka itu akan mempermudah bagaimana memahami khusus mengenai mutasi kromosom. Jadi ini untuk mutasi kromosom, tips yang pertama. Nanti tips yang kedua itu adalah untuk mutasi gen. Ya. Jadi biologi identik dengan hafalan biasanya secara umum. Namun, karena memang hafalan kita permudah dengan seperti ini. Oke, bagaimana penjabarannya? Kita lihat berikutnya. Ini dia. Yang pertama adalah duplikasi. Apa itu duplikasi? Duplikasi itu adalah penggandaan beberapa segmen kromosom. Kalau ditanya berapa jumlah kromosomnya, ya terserah sebenarnya, yang penting ada 1, 2, 3 yang berubah. Nah, di sini contohnya ada di gambar ini bahwa ada si B dan C. B dan C mengalami penggandaan. Kelihatan ya? Jadi hasil mutasinya adalah B dan C-nya itu double. BC, BC. Perhatikan ya, gambarnya itu duplikasinya BC, BC. Itu artinya adalah duplikasi. Ini salah satu contoh yang menggambarkan duplikasi ya. Jadi kalau ada contoh lain nanti bisa dipahami lagi ya. Oke. Oke, nomor 2 adalah delesi. Sesuai dengan namanya ya, delete hilang ya. Delesi adalah hilangnya atau berkurangnya beberapa segmen kromosom. Nah, jadi intinya adalah ada yang hilang, 1, 2, 3 terserah mau berapa, yang penting ada yang hilang. Nah, di sini contohnya hanya 1 ya, si C aja yang hilang. Jadi C-nya hilang, hasil mutasinya adalah A, B, D, E, F. Jadi ada yang berkurang 1. C mengalami mutasi delesi. Oke, mudah ya dipahami ya. Ya, delesi hilang. Kalau ada yang hilang berarti itu namanya delesi. 1 atau 2 terserah. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang yang ketiga adalah translokasi. Apa itu translokasi? Translokasi adalah proses tukar tempat yang terjadi pada kromosom non-homolog. Nah, bagaimana maksudnya? Ini ada contohnya di sini, gambarnya ada. Translokasi kita bagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama resiprok, kedua non-resiprok, ketiga Robertsonian. Nah, maksudnya beda mereka apa sih? Nah, kalau dia resiprok itu kedua kromosomnya itu mengalami perubahan ya. Jadi mutasi terjadi pada kedua kromosom. Contohnya di situ A, B, C, D, E, F, G. Satu lagi kromosomnya M, N, O, P, Q, R. Nah, di resiprok dua-duanya mengalami perubahan. Contohnya AB dan MNO. Ya udah, mereka saling bertukar. Jadinya AB-nya ke MN, MN-nya ke AB, kira-kira gitu ya. Hasilnya adalah MN. Nah, MNO ya. MNO jadinya ke sebelah, si AB-nya ke sini. Yang kedua, non resiprok. Itu hanya pada satu kromosom saja. Contohnya bagian ABCD itu ya, di bagian berarti BC. Pindah aja BC ke MN. Jadinya
MNBC dan seterusnya. Kalau dia Robertsonian itu adalah penggabungan ya, penggabungan kedua kromosom yang mengalami mutasi. Jadi digabungkan dia. Nah, di situ kan ada dua kromosom non homolog, setelah itu digabungkan. Tapi yang digabung itu adalah yang mengalami arsiran, itulah yang mengalami mutasi. Yang pertama ABCD, kemudian si MNO. Ya udah digabungkan aja ABCD MNO P ya. Itu dia, sisanya enggak. Oke, itulah mengenai si translokasi. Jadi ada 3 bagian poin besar untuk translokasi. Untuk yang pertama resiprok, kedua non resiprok, dan ketiga adalah Robertsonian. Oke, beberapa buku ada yang membuat, ada juga yang enggak. Oke dek, bisa dipahami ya perbedaannya mengenai translokasi. Kalau sudah mengerti, kita lanjut yang keempat. Oke, ini dia. Oke, sekarang nomor 4. Nomor 4 itu adalah inversi. Apa itu inversi? Inversi adalah proses perubahan urutan segmen kromosom. Nah, poin pentingnya adalah urutannya berubah gitu. Misalnya ABC menjadi CBA. Seperti itu ya. Nah, di sini ada contohnya. Ada gambarnya saya buat di sini dan serta dengan gambaran perbandingannya. Nah, kita kategorikan menjadi 2, ada inversi parasentris dan perisentris. Bedanya di mana? Mudah saja, kalau dia parasentris, yang berubah itu adalah hanya satu lengan kromosomnya aja, hanya pada lengan kromosom saja. Sementara yang perisentris, kedua lengannya mengalami mutasi. Nah, kita cek parasentris di situ yang diarsir yang berubah ya, B, C, D, 3 aja. Ya udah, nanti berubah urutannya jadi DCB. Hasilnya adalah hasil mutasinya A, D, C, B dan seterusnya. Kalau perisentris dua-duanya ya. Di sini yang berubah B, C, D sama FG. Jadinya nanti FG berarti GF ya. A, GF, E, D, C, B, H. Nah, seperti itu dia. Mudah ya dipahami ya. Untuk inversi perubahan urutan aja. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut yang berikutnya. Yang kelima adalah katenasi. Apa itu katenasi? Katenasi adalah proses bertemunya kedua ujung lengan kromosom hingga membentuk seperti cincin atau lingkaran. Nah, seperti apa maksudnya ini? Di sini ada contohnya saya buat. Jadi intinya katenasi itu dia seperti gambarnya akan menyerupai lingkaran atau cincin. Seperti itu dia ya. Oke. Nah, kita lihat katenasinya. Gambarnya di sini ada ya untuk katenasi. Nah, ini dia. Katenasi di sini contohnya awalnya adalah ABC XYZ ABC XYZ. Jadi terjadi pada kromosom homolog ya. Nah, kemudian katenasinya di sini oke, kita lihat ada akhirnya nanti dia akan membentuk seperti lingkaran. Kedua ujung A dengan A akan ketemu, Z dengan Z juga ketemu. Tapi sebelum ketemu ada mengalami seperti translokasi ya. Jadi C-nya ke X, X-nya ke C. Kira-kira gitu yang di bagian melengkungnya. Nah, tapi gambaran utamanya adalah kalau katenasi itu adalah melengkung seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, berikutnya tips yang kedua. Tips yang kedua itu adalah STTDI. Apa itu STTDI? Nah, S-nya itu adalah substitusi. Itu pergantian ya. T yang pertama transisi, T yang kedua adalah transversi, D itu adalah delesi sama dengan yang sebelumnya mutasi kromosom ya, delesi. I-nya adalah insersi, S ya, insert bukan infer, insersi. Nah, STTDI ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal di mutasi gen nantinya. Oke, kita lihat pembahasannya. S itu adalah substitusi. Artinya apa? Substitusi itu pergantian pada basa nitrogen. Oke ya. Substitusi dibagi menjadi 2, transisi dan transversi. Transisi itu sendiri artinya pergantian pada basa nitrogen yang sejenis. Nah, di sini poinnya harus tahu apa beda purin dan pirimidin. Purin itu adenin
dan guanin, pirimidin, sitosin, citosin, dan timin. Nah, jadi kalau dia transisi purin menjadi purin, berarti A menjadi G, G menjadi A. Pirimidinnya C menjadi T, T menjadi C. Nah, di sini contohnya yang berubah itu 2, 4, 6. G menjadi A, T menjadi C, G menjadi A, dan seterusnya. Bisa ya diperhatikan ya. Jadi intinya transisi itu yang sejenis, purin-purin, pirimidin-pirimidin. Jangan terbalik. Oke? Pelan-pelan dipahami pasti bisa. Kita lanjut berikutnya. Oke, berikutnya transversi. Transversi itu artinya pergantian pada basa nitrogen yang berbeda jenis. Berbeda jenis ya. Purin menjadi pirimidin, pirimidin menjadi purin. Jangan terbalik. Nah, ini ada contohnya. Perhatikan contoh yang sudah saya buat di sini ya. Itu yang berubah itu adalah nomor 2, 4, 6. Nah, jadi supaya tidak salah, kamu harus tahu purin itu apa, pirimidin itu apa. Jangan terbalik lagi. Purin itu adenin, guanin, Ag, pirimidin itu citosin, timin, Ct atau St. Nah, perhatikan di situ A adenin menjadi T. Sebenarnya bisa juga yang lain, A menjadi C juga bisa ya, A menjadi T dan seterusnya. Oke, pahami lagi. Intinya adalah berbeda jenis. Purin menjadi pirimidin, pirimidin menjadi purin. Oke? Itu dia. Delesi. Apa itu delesi? Delesi adalah hilangnya atau berkurangnya satu atau lebih basa nitrogen. Ini mudah dipahami ya. Nah, perhatikan contoh di samping ini ya, nomor 2, 4, 6. Mereka mengalami yang namanya mutasi. 2, 4, 6. Akhirnya menjadi sisanya TCA, AGT. Nah, sisanya menjadi 3, awalnya 6 karena ada 3 yang mengalami mutasi. Jadi hasil mutasi delesinya adalah 3 basa nitrogen. Oke, bisa dipahami ya. Berikutnya insersi atau nama lainnya adalah adisi. Sama aja ya. Masuknya atau bertambahnya satu atau lebih basa nitrogen. Namanya juga insert, masuk, add, nambah. Oke, ini contohnya ada di samping. Saya buat contohnya di sini. Nah, perhatikan nomor 2 dan 4. 2 dan 4 basa nitrogennya. Nah, jadi di insert. Makanya di sini hasilnya adalah 2 itu kan TA, berarti TA-nya itu double jadinya. Kemudian 4 itu adalah si AT, AT-nya juga double. Perhatikan ya gambarnya ya. Oke, itu dia mengenai penjelasan insersinya. Mengerti ya? Oke, demikian tips dan triknya bagaimana cara mudahnya menghafal beberapa materi biologi dengan mudah ya. Jadi bagi kalian yang suka dengan video saya, silahkan like, comment, subscribe, dan share kepada setiap media sosial kalian. Oke, terima kasih buat waktunya sudah menonton. Dan kita bertemu di lain waktu yang lebih menarik lagi. Oke, bye-bye. Thank you.